28 Oktober merupakan hari peringatan Sumpah Pemuda dan tahun ini merupakan tahun ke-93 sejak Sumpah Pemuda pertama kali diikrarkan oleh pemuda Indonesia. Lantas bagaimana Sumpah Pemuda dimaknai pada tahun dan juga era seperti ini dan apakah pemuda memiliki peluang dalam hal politik khususnya? Selengkapnya akan kami bahas dalam Dialog Titik Tengah bersama saya, Febrian Ahmad. Sumpah Pemuda pertama kali digaungkan pada tahun 1928, saat itu merupakan hasil dari Kongres Pemuda yang dilakukan oleh serangkaian pemuda yang ada di Indonesia. Lantas pada tahun seperti ini, apakah Sumpah Pemuda memiliki pergeseran makna dan juga bagaimana para pemuda baiknya memaknai Sumpah Pemuda? Kali ini kita akan membahasnya dan sudah hadir juga bersama kami saat ini adalah Pak Fahrul Muzaki yang merupakan pengamat politik Universitas Airlangga. Apa kabar Pak? Selamat siang. Alhamdulillah baik, Mas Baik Pak ya. Febrian. Pak, Sehat. kalau kita melihat Sumpah Pemuda setiap tahunnya kan akan diperingati pada tanggal 28 Oktober. Apakah ada seperti apa memaknainya pemuda di era seperti ini? Ya, pertama-tama Sumpah Pemuda itu kayak komitmen mengenai embrio terbentuknya bangsa ini ya. Termasuk negara bangsa ya, tidak hanya bangsa tapi juga nanti arahnya ke kedaulatan yang sifatnya formal negara. Nah itu substansi utama bahwa negara ini didirikan, lahir, tidak lepas dari kontribusi besar para pemuda. Nah saya rasa itu makna yang paling utama. Sehingga di sini pemuda itu posisinya menjadi setidaknya dua ya. Yang pertama itu pemuda diharapkan menjadi ujung tombak dalam hal pembangunan, dalam berbagai bidang. Yang kedua, pemuda ini diharapkan menjadi semacam ikatan pemersatu ya, sehingga bangsa ini menjadi semakin kuat solidaritasnya, semakin kuat kesadaran maupun cinta tanah airnya ya. Nah, saya rasa dua hal itu kaitannya dengan perkembangan sekarang ini, bagaimana dua hal itu kemudian ditransformasikan sesuai dengan konteks sekarang ya. Nah kalau saya coba untuk melihat bagaimana perkembangan kita sekarang ini kan tidak luput dari yang pertama terutama teknologi informasi ya. Jadi digitalisasi di segala bidang kehidupan. Di situ pemuda itu menjadi subjek utama. Jadi karena merekalah yang lebih melek atau merekalah yang menjadi istilahnya pribuminya dalam hal digital itu ya. Nah yang kedua saya rasa bagaimana kemudian Indonesia ini bukan mulai tapi sudah dalam proses untuk semakin dekat ya, mempersiapkan bonus demografi khususnya di tahun 2025 ya. Dan ke depan secara jangka lebih panjang lagi itu 2030 itu Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Itu dipengaruhi karena adanya para pemuda produktif ini? Itu nanti berkaitan erat dengan bagaimana bonus demografi yang sudah mulai bergulir sekarang ya. Jadi sekarang menuju ke sekitar 9 tahun lagi, 2030 itu kan pemuda sudah semakin matang ya, sudah menjadi dewasa dan menjadi pelaku utama dalam proses-proses kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang, termasuk politik, termasuk ekonomi, termasuk ekonomi. Artinya memang akan ada bonus demografi pada 5 tahun mendatang Pak ya, 2025. Dan juga kita juga perlu mengetahui Pak bahwa pada tahun ini pemerintah mengambil tema untuk Hari Sumpah Pemuda adalah bersatu, bangkit, dan juga tumbuh. Seperti apa pemilihan tema ini? Apakah ini relevan dengan kondisi pemuda Indonesia saat ini? Saya rasa sangat relevan sekali ya. Artinya penekanan utama itu lebih pada integrasi, persatuan, dan kesatuan bangsa. Lalu kedua, itu yang saya singgung tadi secara implisit ya. Jadi menjadi ujung tombak pembangunan, tumbuh dan berkembang ya. Jadi merekalah yang nantinya akan menentukan bagaimana masa depan pembangunan Indonesia. Tanpa harus meninggalkan akarnya ya. Dalam hal ini akar ya, bagaimana Indonesia itu tetap terintegrasi, tetap utuh, tidak justru malah ada anasir-anasir untuk konflik atau lebih jauh lagi bahkan mungkin anasir-anasir untuk disintegrasi gitu ya. Nah itu sangat sekarang ini ya sangat
bertumpu pada keberadaan pemuda itu, apalagi jumlahnya sangat besar ya. Jadi dalam kaitannya dengan bonus demografi itu kan jumlah pemuda usia produktif ya, itu kan dominan. Jadi antara 60-an% gitu ya. Pak, kalau kita melihat bahwa saat ini kan globalisasi begitu besar, kemudian juga pengaruh media sosial juga begitu besar untuk bangsa ini, Pak. Kita mengutip kembali Sumpah Pemuda yang digaungkan pada tahun 1928, setidaknya kutipan tersebut ini menunjukkan bahwa kita berdarah satu, tanah satu, berbangsa satu, dan juga berbahasa satu. Ya, betul. Ini perlu tidak, Pak, untuk diingatkan lagi? Mungkin adakah pergeseran dari pemuda yang mungkin melupakan apa itu makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri? Memang konteks globalisasi ini rasanya dua hal yang paling signifikan ya. Yang pertama itu budaya, yang kedua ekonomi. Dua hal itu berkaitan erat dan tumpuannya itu pada pemuda. Apalagi Indonesia ini banyak pengamat, banyak analisis yang mengatakan bahwa Indonesia ini jangankan menjadi produsen, menjadi konsumen saja itu sudah menjadi kekuatan yang besar. Baik. Jadi menjadi pasar yang memiliki pengaruh sangat besar dan diperebutkan oleh berbagai negara-negara lain ya. Nah, disitulah saya rasa bagaimana kemudian semacam mengingatkan kembali ya bahwa ada kesadaran untuk berbangsa, bertanah air, berbahasa satu itu harus selalu diperkuat, tidak semata-mata hanya momentum rutin ya tiap tahun, tetapi juga ada pemaknaan-pemaknaan dan terlebih itu juga ada modifikasi sesuai perkembangan zaman. Sehingga nanti kaitannya dengan budaya-budaya yang ada secara global ini, kita tidak hanya menjadi konsumen saja. Baik. Jadi kita bisa mentransformasikan identitas budaya kita, itu menjadi kekuatan yang bisa istilahnya menginspirasi bangsa-bangsa lain. Tentunya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kontribusi dari para pemuda ini, Pak, kira-kira di era seperti ini kontribusi seperti apa yang bisa diberikan? Apakah bisa ke politik atau bisa ke ekonomi? Tapi tahan dulu, Pak, karena usai jeda kita akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah. Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kami juga masih bersama dengan Pak Fahrul Muzaki, pengamat politik UNER. Kita tadi sudah membahas bagaimana pemuda ini bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa. Khususnya Pak di bidang politik. Seperti apa pemuda bisa terjun ke dunia politik dan kontribusi seperti apa yang bisa diberikan? Ya, dari proses yang sedang kita jalani bersama ya menuju bonus demografi 2025 itu rasanya tidak berlebihan seandainya saya modifikasi sedikit definisi demokrasi ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, rakyat dalam hal ini itu sangat dominan pemudanya, elemen pemuda, sehingga tidak berlebihan seandainya mungkin saya dimodifikasi sedikit menjadi dari pemuda, oleh pemuda, untuk pemuda. Disinilah semangat ini, spirit ini yang harus ditangkap ya, khususnya oleh aktor-aktor politik, termasuk juga partai ya, partai politik. Nah, seandainya partai itu hanya punya pandangan, katakanlah punya pertimbangan pemuda ini sebagai pelengkap saja, nah, rasanya itu nanti akan, istilahnya kalau dalam hukum pasar politik ya, dia akan ketinggalan. Saya melihat begitu. Karena apa? Pasar ini kan punya seleranya sendiri, dalam tanda kutip ya. Nah, selera ini yang mengetahui ya orang yang bersangkutan, artinya kaum atau kalangan yang bersangkutan. Nah, seandainya nanti 2024 ya, katakanlah itu sebagai momentum politik yang paling utama ya, itu penentunya sangat dominan itu pemuda. Nah, partai politik dalam hal ini sebagai instrumen, sebagai lembaga yang bisa mengakses posisi-posisi strategis ya di pemerintahan eksekutif maupun legislatif, dia tidak kemudian membaca atau punya sensitivitas untuk memasukkan pemuda menjadi bagian dari misinya ya, bagian dari program-programnya. Nah, rasanya juga lama-lama nanti pemuda bisa meninggalkan, akan mencari-cari partai yang sekiranya itu sesuai dengan selera mereka. Nah, selera istilahnya, yang menjadi identifikasi diri mereka. Baik. Ya.
Nah, Kalau jadi kita lihat juga sekarang Pak, ini kan sejumlah partai politik juga kerap untuk melibatkan para pemuda masuk ke dalam kader mereka. Apakah tren pemuda ini juga terus meningkat setiap tahunnya untuk dapat terjun ke dunia politik? Anggapan Bapak dan juga sepenglihatan Bapak seperti apa? ya, tidak semua partai sekarang seperti itu. Memang ada sebagian partai yang sudah mulai melek ya, melek dalam kaitannya dengan eh, kita menuju bonus demografi itu, dominannya pengaruh pemuda dalam proses politik. Namun lagi-lagi ya sebagian partai yang punya sensitivitas kepada pemuda itulah yang nantinya akan sangat berpeluang ya untuk bisa memenangkan pasar politik, dalam hal ini ya memperebutkan dukungan suara dari pemuda itu. Nah, itu akan lebih mungkin seandainya yang mendesain itu juga pemuda. Jadi artinya melibatkan pemuda di dalam proses-proses mendesain tawaran-tawaran ya kepada pasar politik itu. Jadi tawaran program, tawaran bagaimana metode kampanyenya, bagaimana pernak-pernik yang digunakan itu kalau hanya dari kalangan mungkin mohon maaf mungkin kalangan yang sudah senior ya, sudah dewasa, sudah lanjut gitu. Hanya menebak-nebak saja rasanya tidak akan efektif. Ya. Tetapi harus memang melibatkan mereka secara langsung. Apa sih sebenarnya selera mereka sekarang ini seperti apa gitu. Kalau menerjunkan pemuda langsung dalam konteks pemilu ataupun pilkada, apakah pemuda ini bisa bersaing, Pak? Karena kan tentu saja akan selalu ada anggapan bahwa kalangan pemuda ini dinilai kurang pengalaman dibandingkan Ya, dengan yang betul. lebih senior. Bagaimana persaingan mereka dengan para yang lebih senior? Memang nanti akan ada semacam dua sisi ya yang perlu menjadi lahan garapan partai politik itu. Yang pertama ya bagaimana teknik berpolitik itu memang harus istilahnya diasah ya, ada ilmunya gitu. Jadi pemuda mungkin dalam hal itu perlu dibimbing, perlu diarahkan atau ada semacam jam terbang yang mengasah mereka ya. Namun di sisi lain tidak bisa dimungkiri tadi yang saya singgung itu ada yang namanya bisa dibilang selera itu ya, ada identifikasi diri, ada kekhasan-kekhasan pemuda yang pemuda itu sendirilah yang paham gitu. Jadi bukan kalangan tua ya, tetapi mereka sendirilah yang paham apa yang mereka inginkan. Nah di situ kalau tidak melibatkan pemuda secara langsung, nah rasanya nanti akan ya tidak terlalu marketable gitu ya dalam kaitannya dengan partai politik untuk mendulang suara itu. Nah artinya sederhananya dua hal ini harus dikombinasikan. Bagaimana teknik berpolitik yang baik dan bagaimana menyesuaikan selera pasar itu. Pak, apakah ini artinya nanti ke depan dalam pemilu pemuda cenderung bisa mendapatkan elektabilitas ataupun kepercayaan lebih tinggi di masyarakat dibandingkan dengan golongan yang lebih Saya senior? percaya itu. Artinya paling tidak itu persentasenya naik, walaupun ini perlu nanti didukung dengan data ya. Jadi katakanlah mungkin dari 2019 kemarin ke 2020 kemarin itu yang usia produktif itu bagaimana persentasenya di parlemen katakanlah begitu. Nah itu nanti memang perlu diamati atau istilahnya kita lihat trennya ya. Nah seandainya memang ternyata naik ya berarti perkiraan saya mungkin ya ada benarnya juga ya. Jadi memang sekarang ini tren politik ini ya harus melibatkan pemuda secara langsung, tidak bisa hanya pemuda ini dijadikan sebagai dalam hal ini ya sebagai kantong suaranya saja, tidak bisa hanya kemudian diharapkan sebagai massa yang dimobilisasi saja, tetapi mereka juga harus menjadi subjek, harus menjadi pelaku yang ikut menentukan ya. Menjadi subjek pelaku artinya ada kemungkinan nanti mungkin kepala daerah atau presiden mungkin akan diisi oleh pemuda, tapi kita tahan dulu Pak karena nanti akan kita bahas lebih lengkap seperti apa kans pemuda dalam pemilu tahun 2024 nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Titik Tengah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Tadi sudah dibahas bahwa akan ada peluang untuk pemuda ikut dalam kontes pilkada, bahkan
tidak menutup kemungkinan kalau misalnya terus berlangsung seperti ini, siapa tahu di masa depan ada presiden ini dari kalangan pemuda, Pak. Seperti apa, Pak? Memungkinkan tidak kalangan pemuda ini menjadi pemimpin daerah ataupun presiden bahkan? Sekarang ini pun sebenarnya sudah bisa kita lihat ya, banyak sekali kepala daerah yang dari kalangan muda. Dalam hal ini usianya itu tidak sampai 50 tahunan lah. Jadi memang masih usia-usia produktif gitu ya. Jadi contoh misalnya kalau di Jawa Timur ya, kalau boleh sebutkan ini Bupati Sidoarjo. Itu sebutan panggilan akrabnya Gus Muhdor, itu juga usianya sangat muda ya. Terus Bupati Gresik itu Gus Yani, itu juga muda. Terus Bupati Trenggalek Mas Ipin, itu juga muda. Jadi tidak hanya di Jawa Timur, tetapi di seluruh Indonesia ini rasanya sudah sangat banyak sekali kepala daerah yang secara usia sebenarnya itu bisa dibilang masih muda ya. Itu nantinya akan turut mewarnai ya, walaupun kita juga perlu mengamati trennya, apakah menaik ataukah tetap seperti ini, mungkin tidak terlalu beranjak jauh atau bahkan turun gitu. Jadi kita akan melihat bagaimana ini perkembangan menuju 2024 ya, karena 2024 itu kan hajatannya dua, pemilu nasional itu kita bisa nanti cermati bagaimana sih komposisi pemuda di caleg, katakanlah begitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan capresnya juga, pasangan capres dan wakil presiden itu siapa tahu ada yang secara usia itu di bawah 55 katakanlah begitu ya, untuk kandidat presiden dan wakil presiden. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Maupun juga komposisi calegnya ini prosentasenya berapa. Lalu juga di tahun yang sama ada pilkada serentak. Nah, pilkada serentak itu juga nanti kita akan menjadi semacam apa ya istilahnya pembuktian bagaimana sih tren pemuda ini terlibat dalam politik. Apakah naik kandidat-kandidat yang berasal dari kaum muda ini di level daerah ya, kaitannya dengan pilkada serentak itu, ataukah tidak terlalu berkembang. Baik, kalau pemuda memiliki kesempatan menjadi seorang pemimpin, apakah ada risiko yang harus ditanggung? Ya, itu menarik. Jadi sebenarnya ini berlaku tidak hanya pemuda ya, semua kelompok usia, termasuk usia yang senior ya, itu juga resikonya sama ya. Tidak ada jaminan, katakanlah mungkin tampuk kekuasaan ini kalau dipegang pemuda itu lebih baik atau lebih sesuai dengan koridornya. Tetapi paling tidak saya melihat ada harapan baru bahwa mereka itu belum terlalu istilahnya terkontaminasi dengan struktur politik yang buruk. Jadi mereka masih punya ruang-ruang untuk diinternalisasikan secara lebih baik nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Nah, momentum seperti Sumpah Pemuda ini juga menjadi bagian yang penting bagaimana mengingatkan keberadaan pemuda itu dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa bernegara itu, sehingga tidak semata-mata hanya diperingati secara rutin, tetapi perlu ada upaya untuk mentransformasikan nilai-nilainya, termasuk juga metodenya ya, metode untuk menginternalisasi nilai-nilai itu. Metode. Berarti Pak, apa yang bisa disiapkan untuk para pemuda yang mungkin akan terjun dalam dunia politik ke depannya? Rasanya di sini memang skill penting ya, skill Pak, terutama dalam politik ya. Baik. Nah, namun skill yang tidak terlepas dari nilai. Nah, kadang-kadang hanya skill saja itu kan kemudian yang terjadi mereka potensi untuk hanya apa istilahnya merebut atau memperebutkan kekuasaan saja tanpa dilandasi dengan nilai-nilai kenegaraan maupun kebangsaan itu. Jadi antara dua hal itu, satu sisi skill, di sisi lain nilai, itu juga sangat penting. Jadi tidak bisa dinegasikan salah satu ya. Perlukah berkolaborasi antara muda dan juga kalangan tua ini, atau malah nanti kalau berkolaborasi akan menimbulkan kontaminasi satu sama lain? Saya rasa justru itu yang sekarang sangat penting untuk dilakukan ya. Tadi yang saya singgung itu terutama partai politik yang menjadi penentu atau instrumen utama dalam proses berpolitik ya, berdemokrasi itu, seandainya tidak mengkolaborasikan dirinya dengan pemuda, itu justru nanti akan tertinggal. Jadi kolaborasi itu menjadi kunci ya. Kalau tidak diakomodasi istilah kolaborasi itu,
menurut saya sih saya percaya akan tertinggal ya. Akan tertinggal. Terakhir Pak, apa harapan bagi para pemuda ke depannya Harapan dalam saya Sumpah Pemuda ini? terutama tiga hal itu ya. Jadi pemuda ini sekarang menjadi ujung tombak. Ujung tombak itu yang menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan itu pemuda, karena jumlahnya yang sangat besar itu bonus demografi itu. Kemudian ujung tembak. Jadi ujung tembak ya mereka lah nantinya yang apa, kalau ada yang salah-salah itu disalahkan gitu ya. Jadi harus dipersiapkan betul sehingga tidak melakukan banyak kesalahan, atau syukur-syukur tidak melakukan kesalahan gitu ya. Dan ujung tombok. Jadi itu ujung tembak, ujung tombak, ujung tombok ya. Ujung tombok dalam hal ini ya kekurangan-kekurangan apa yang sekarang ini diwariskan dalam tanda kutip ya dari kepemimpinan para seniornya, itu mereka harus mampu menambal itu. Jadi nomboi dalam bahasa Jawa ya. Nombok itu menambal apa kelemahan-kelemahan yang sekarang ini sudah diupayakan oleh kalangan di atas mereka ya, di kalangan tua itu. Berarti memang saat ini pun pemuda ini memiliki kans yang begitu besar untuk dapat terjun ke politik dan juga diharapkan bisa memberikan perubahan bangsa. Terima kasih Pak Farul sudah bergabung bersama kami di Metro TV, dan pemirsa demikian dialog titik tengah kali ini. Terima kasih, saya Febrian Ahmad mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Farul. Terima kasih Mas Cantik.